Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita merenungkan firman Tuhan yang pada malam ini kita ambil dari kitab Matius. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas waktu yang Kau beri. Malam ini kami akan merenungkan firman-Mu. Bukakan hati dan pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Firman kita pada malam hari ini kita ambil dari Matius 11 ayat 20 sampai 24. Saya akan membacakannya. Yesus mengecam beberapa kota. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat, sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Demikian firman Tuhan. Kali ini kita memberi tema atau judul, mengetahui kebenaran tetapi tidak melakukan apa-apa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, renungan kita ini adalah tentang kecaman Tuhan Yesus atas kota-kota di Galilea. Tuhan Yesus mengecam kota-kota itu pasti karena dosa kota-kota itu yang amat serius. Dapat kita lihat bagaimana ancaman penghukuman terhadap kota-kota itu. Kota-kota yang berkesan baik, bahkan berkesan kudus. Bandingkan hukumannya dengan kota-kota yang dikenal dengan kota yang jahat. Kota-kota ini sudah melihat dan merasakan pengajaran dan pelayanan Tuhan Yesus. Korazim dan Betsaida adalah kota orang Yahudi di Galilea, yang saat itu diperkirakan dikenal sebagai kota yang kudus, kota yang baik. Kota Kapernaum dikenal sebagai kota nelayan orang Yahudi, dan banyak pelayanan, banyak waktu Tuhan Yesus melayani di kota itu. Yesus juga banyak memberikan mujizat di kota Kapernaum. Di antaranya adalah anak perempuan Yairus yang dibangkitkan dari antara orang mati. Bisa kita baca di Markus 5. Yesus melepaskan orang dari kerasukan setan di Markus 1. Orang lumpuh yang diturunkan dari atas atap rumah dan disembuhkan di Markus 2, dan lain sebagainya. Di kota-kota itu, Tuhan Yesus melakukan banyak sekali mujizat dan pelayanan dan ajaran. Tetapi selanjutnya, Tuhan Yesus mengecam kota-kota itu. Dan dia tidak main-main. Dikatakannya, tanggungan kota-kota ini akan lebih berat daripada kota Tirus, kota Sodom, maupun kota Sodom. Tirus dan Sidon dikenal sebagai kota yang jahat bagi orang Yahudi. Dapat kita baca dalam kitab Yesaya, Yeremia, dan Yeskiel. Bahkan Sodom adalah kota yang dikenal sangat jahat, yang menerima hukuman langsung dari Allah. Dapat kita baca dalam Kejadian 19. Kalau Tuhan Yesus mengatakan tanggungan kota-kota di Galilea lebih berat daripada tanggungan kota Tirus, Sidon, maupun Sodom, tentu ada dosa yang amat serius yang dianggap di sana. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kira-kira dosa apa yang diperbuat kota-kota ini sehingga Tuhan Yesus amat marah dan mengecam kota-kota Galilea ini? Tuhan Yesus marah sehingga mengatakan, celakalah engkau. Ini adalah ucapan kemarahan yang amat dalam, ucapan kekecewaan yang amat dalam, karena hati yang hancur, karena belas kasihannya kepada kota-kota itu tidak direspon dengan baik, bahkan cenderung diabaikan. Kota-kota Galilea sudah mendapat keistimewaan yang tidak didapat oleh kota Tirus, kota Sidon, dan kota Sodom.
Kota-kota itu sudah mendengar pengajaran dan pelayanan Tuhan Yesus dan melihat seluruh apa yang diperbuat Tuhan Yesus. Tetapi mereka tidak percaya, mereka abai, atau mereka tidak melakukan apa-apa. Kita yang mengetahui kebenaran tetapi tidak melakukan apa-apa akan menanggung hukuman yang lebih berat. Dapat dianalogikan, tidak sama hukuman orang dewasa dengan anak kecil. Tidak sama hukuman orang yang terdidik dengan yang tidak terdidik. Kota-kota ini tidak menyerang Tuhan Yesus. Kota Galilea ini tidak menolak Tuhan Yesus. Tidak mengusir Tuhan Yesus. Juga tidak berusaha menyalibkan Tuhan Yesus. Mereka hanya tidak memperdulikan Tuhan, dan itu sama dengan penganiayaan. Mereka saksikan, tapi mereka tidak peduli. Mungkin cuek, mungkin masa bodoh. Pastinya mereka tidak melakukan apa-apa. Ada dosa karena perbuatan yang kita lakukan. Dosa itu terjadi karena kita perbuat. Kita berbuat salah, melanggar hal-hal yang dilarang oleh Tuhan. Dalam 1 Yohanes 3 ayat 4 dikatakan, setiap orang yang berbuat dosa melanggar hukum Allah, sebab dosa adalah pelanggaran hukum Allah. Tetapi ada dosa yang karena kita tidak berbuat, dosa karena kita tidak melakukan apa-apa. Dalam Yakobus 4 ayat 17 dikatakan, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Begitulah kota-kota Galilea. Mereka tahu kebenaran, tetapi mereka tidak berbuat apa-apa. Kota-kota Galilea ini tidak melakukan apa-apa setelah mendengar dan mengenal ajaran Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apakah kita juga demikian? Mari kita semua berhati-hati untuk hari ke depan ini. Hati-hati mengecewakan Tuhan. Jika kita tahu berbuat baik, tetapi kita tidak melakukannya, maka kita berdosa, dan kita mengecewakan Tuhan. Dan betapa mengerikan tanggungan kota-kota Galilea itu. Kecaman Tuhan Yesus itu membuat kita gemetar. Celakalah engkau. Mari kita buka hati dan mata kita, supaya kita tidak menerima kecaman seperti itu. Kita sudah mengalami berkat Tuhan, sudah mengenal kasih Tuhan, kita sudah mendengar ajaran Tuhan Yesus. Mungkin juga mujizat sudah banyak yang kita alami. Mari kita peduli dengan apa yang Tuhan Yesus sudah kerjakan. Mari kita ikuti melakukan yang Tuhan Yesus sudah ajarkan. Jangan sampai kita melakukan tanggung jawab sebagai orang yang sudah menerima keselamatan dan kasih karunia. Kerjakanlah keselamatan itu dengan kasih kepada Tuhan, dengan segenap hati dan perbuatan kita. Yakin dan percaya bahwa Roh Kudus akan menyertai apa yang kita kerjakan. Pujilah Tuhan selamanya. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas firman-Mu malam ini. Firman ini mengingatkan kami bahwa ada tanggung jawab yang harus kami kerjakan. Jika kami sudah mengetahui dan mengenal Engkau, tetapi kami tidak melakukan apa-apa, maka kami berdosa kepadamu. Ampunilah kami ya Tuhan, ampunilah dosa kami. Buat kami lebih berani dan mau berbuat seperti yang sudah Tuhan ajarkan. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin.